Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ekologi akan mempresentasikan hasil presentasi kami mengenai siklus materi dan aliran energi. Para peneliti lingkungan meyakini bahwa agama memainkan peran penting dalam persepsi publik mengenai rekayasa lingkungan serta menangani perubahan iklim. Sebagaimana konsep-konsep yang datang dari kalangan saintis, insinyur, dan pembuat kebijakan. Forrest Klingerman dan Kevin O'Brien menyebutkan pelibatan agama dalam diskursus lingkungan terkait dengan 4 alasan, yaitu yang pertama, agama sangat berpengaruh terhadap kebanyakan cara pandang masyarakat dalam memahami diri mereka dan lingkungannya. Kedua, agama dapat menguatkan Satuan pokok ekologi adalah ekosistem, yaitu satuan kehidupan yang terdiri atas suatu komunitas makhluk hidup dengan berbagai benda mati yang berinteraksi membentuk suatu sistem. Nah, interaksi tersebut membuat suatu keseimbangan, sehingga manakala keseimbangan alam ekosistem tersebut terganggu, maka yang akan dirugikan dan mengalami bencana adalah para makhluk hidup itu sendiri, termasuk manusia. Maka dari itu, di dalam Indonesia, mengenai ekosistem atau lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi secara umum, aliran energi adalah suatu proses perpindahan energi dari komponen ekosistem berdasarkan fungsinya sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Contoh sederhananya mengenai aliran energi adalah rantai makanan. Perlakuan energi di alam ini diatur oleh suatu hukum yang bernama hukum termodinamika. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Contohnya yaitu rumput dimakan belalang, belalang dimakan ayam, ayam dimakan musang, musang dimakan ular. Sedangkan jaring makanan adalah suatu gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Contohnya yaitu jaring makanan pada ekosistem sawah, yaitu rumput dimakan jangkrik, jangkrik dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. Contoh lain, rumput dimakan tikus dan tikus dimakan burung elang. Nah, dalam rantai makanan sendiri ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu produsen.
Produsen adalah tumbuhan hijau yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen adalah hewan yang memakan tumbuhan hijau dan juga memakan satu sama lain. Konsumen biasanya terdapat beberapa tingkatan pada rantai makanan. Hewan yang memakan tumbuhan hijau biasanya disebut dengan konsumen tingkat 1 atau herbivora. Sedangkan hewan yang memakan satu sama lain atau hewan lain disebut dengan konsumen tingkat 2, 3, dan seterusnya, atau yang disebut dengan karnivora. Yang terakhir yaitu decomposer. Decomposer adalah bakteri dan jamur yang memakan organisme mati dan melepaskan zat-zat organik. Nah, decomposer ini biasanya bertujuan untuk pembusukan dalam makanan. Nah, adapun keterkaitan atau hubungan antara rantai makanan dan jaring makanan dalam ekosistem, yaitu dalam ekosistem terdapat banyak rantai makanan yang saling bertautan, sehingga membentuk suatu jaring-jaring makanan. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Konsep piramida ekologi. Piramida ekologi adalah susunan tingkat trofik, yaitu tingkat nutrisi atau tingkat energi secara berurutan menurut pada rantai makanan atau jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Sehingga pada piramida ekologi kita dapat melihat gambaran secara garis besar hubungan antara rantai makanan dengan komponen-komponen biotik dalam suatu ekosistem. Pada piramida ekologi, pada tingkat pertamanya ditempati oleh produsen sebagai dasar dari piramida ekologi. Selanjutnya tingkat kedua itu konsumen primer, tingkat selanjutnya konsumen sekunder, selanjutnya konsumen tersier, sampai pada tingkat teratas sebagai konsumen puncak. Jenis-jenis piramida ekologi. Yang pertama ada piramida jumlah, yaitu bentuk piramida yang menggambarkan jumlah individu pada masing-masing tingkat trofik. Pada piramida ini kita hanya bisa melihat jumlah dari setiap individunya. Seperti yang di makalah, pada gambar piramida jumlah bisa kita lihat ada tumbuhan dengan jumlah 1000 organisme sebagai produsen. Tingkat kedua ada 100 ekor serangga sebagai konsumen primer. Tingkat ketiga ada 15 ekor hewan dan serangga sebagai konsumen sekunder. Dan tingkat teratas ada 3 ekor hewan sebagai konsumen tersier. Yang kedua ada piramida biomasa. Piramida biomasa yaitu bentuk piramida yang menggambarkan besarnya biomasa pada masing-masing tingkat trofik yang dinyatakan dalam gram per meter kuadrat. Piramida biomasa ada 2 jenis. Yang pertama biomasa darat. Biomasa darat seperti di makalah bisa dilihat, yang paling bawah ada tumbuhan sebagai produsen dengan 1000 kg. Tingkat kedua konsumen primer dengan 100 kg. Tingkat ketiga konsumen sekunder 10 kg dan tingkat teratas ada konsumen tersier dengan berat keringnya 1 kg. Pada biomasa laut, bentuknya piramida mengerucut ke bawah. Dikarenakan semakin kecil ukuran suatu organisme, semakin besar pula metabolisme per gram biomasanya. Yang ketiga ada piramida energi. Piramida energi menggambarkan laju aliran energi atau produktivitas pada setiap tingkat trofik yang dinyatakan dalam satuan kalori. Di makalah bisa kita lihat pada tingkatan paling bawah, maksud saya ada tumbuhan sebagai produsen dengan 1000 unit energi.
konsumen primer 10 unit energi, konsumen sekunder 1 unit energi, dan konsumen tersier yang paling atas ada 0,01 unit energi. Sedangkan jaring makanan adalah suatu gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Contohnya yaitu jaring makanan pada ekosistem sawah, yaitu rumput dimakan jangkrik, jangkrik dimakan. Daur biokimia atau siklus materi merupakan pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dengan tak hidup. Dalam suatu ekosistem, materi pada setiap tingkatan trofik tak hilang. Nah, adapun keterkaitan atau hubungan antara rantai makanan dan jaring makanan dalam ekosistem, yaitu dalam ekosistem terdapat banyak rantai makanan yang saling bertautan, sehingga membentuk suatu jaring-jaring makanan. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa yang kedua adalah siklus nitrogen. Nitrogen ini akan memasuki rantai pakan melalui akar tumbuhan vaskular atau dinding tumbuhan non-vaskular. Kemudian, nitrogen ini akan diikat menjadi molekul organik seperti berbagai asam amino dan protein, pigmen, asam nukleat, dan vitamin yang mengalir dalam rantai pakan. Yang ketiga adalah siklus belerang. Siklus belerang pada fase atmosfer terjadi pada pelepasan belerang organik dan hidrogen sulfida, misalnya dari pembakaran batu bara atau BBM, akan terbentuk SO2 yang akan bereaksi menjadi SO3 dan akan bereaksi kembali dengan air menjadi asam sulfit. Selanjutnya, siklus yang keempat adalah siklus fosfor. Secara alami, fosfor dijumpai sebagai fosfat. Sumber utama fosfat ini adalah batuan kristal yang lapuk dan hanyut dalam erosi dan tersedia bagi organisme hidup sebagai ion fosfat yang akan memasuki tanaman melalui perakaran ke berbagai jaringan hidup. Molekul yang berisi fosfat ini akan didegradasikan menjadi ion fosfat inorganik yang segera tersedia sebagai autotrop atau diendapkan sebagai butiran sedimen tanah, ekosistem teretis atau sedimen ekosistem perairan. Dan yang terakhir adalah siklus hidrologi. Siklus ini didorong oleh energi sinar matahari dan gaya tarik bumi. 80% energi insolasi tidak segera menjadi gelombang elektromagnetik, tetapi menguapkan air di atmosfer yang apabila terdapat cukup butir-butir inti hujan, uap air itu akan segera turun kembali sebagai hujan. Materi selanjutnya adalah aliran energi. Menurut Odum, energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan. Perilaku energi dapat dinyatakan dalam hukum-hukum termodinamika, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa aliran energi dalam ekosistem adalah proses berpindahnya energi dari suatu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya yang dapat digambarkan dengan rantai makanan atau dengan piramida biomasa. Adapun keterkaitan antara aliran energi dengan hukum termodinamika adalah bunyi hukum termodinamika pertama, yaitu ia menyatakan bahwa energi dapat diubah dari satu tipe ke tipe yang lain, tetapi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Contoh bentuknya adalah sinar. Sinar adalah suatu bentuk energi karena dapat diubah menjadi kerja, panas, atau energi potensial dari makanan, tergantung pada keadaan. Namun tidak ada satupun darinya dapat dimusnahkan. Kemudian masuk kepada hukum termodinamika yang kedua. Hukum yang kedua ini menyatakan bahwa tidak ada peristiwa atau proses yang melibatkan perubahan energi yang akan berlangsung secara spontan kecuali dengan adanya
Sekian presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.